Halo guys, masih bersama gua Denny di channel Capek Ngoding. Kali ini gua mau share basic pemrograman ya dari berbagai macam bahasa. Di sini kita akan belajar Dart, JavaScript, PHP dan Python ya. Oke. Adapun metode belajar yang akan kita pakai eh kali di video ini. Jadi kita akan belajar dari dokumentasi. Dari dokumentasi. Untuk Dart-nya saya pakai dari tutorial point. Linknya ini nanti mungkin saya eh, ada di bawah ya, ada di bawah video. Lalu untuk JavaScript-nya saya ngambil dari W3 School ya. Untuk referensi PHP-nya saya dari W3 School juga. Untuk Python-nya nih di W3 School juga ada. Oke. Jadi referensi ini nanti akan kita pakai kalau misalnya kita ada kesulitan sih. Kayak gitu gitu. Misalnya eh gimana nih cara bikin apa? Bikin list di Python gitu kan. Misalnya kita nggak hafal, nah kita buka kayak gitu sih ya. Oke. Tapi kalau nggak ada masalah yang nggak usah kita buka kayak gitu ya. Oke. Untuk setup awalnya, nah seperti ini ya. Ini ada 4 file ya di sini. Ada contoh .dat, .js, .php, .python ya, .py. Di sini sih kita coba jalankan semuanya sekaligus ya. Nah, di sini nih saya pakai yang namanya Notepad ya. Sebentar, saya stop dulu semuanya. Nah, ini sih intinya kita ngejalanin di konsol ya. Tapi saya pengen tiap kali kita save nih filenya, nanti dia ke refresh sih, kayak gitu ya. Nah, untuk yang .dat-nya perintahnya kayak gini, Notepad. Nah, seperti itulah. Oke. Lalu untuk .js-nya seperti ini. Oke. Untuk PHP-nya seperti ini ya. Untuk Python-nya seperti ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Setup awalnya seperti itu. Oke. Lalu yang akan kita bahas, nah ini metode belajarnya seperti ya tadi. Seperti ini ya. Jadi kita baca dokumentasi. Kalau kesulitan kita buka lagi dokumentasinya. Kayak gitu sih ya. Jadi baiknya teman-teman sebelum masuk ke tutorial ini coba baca-baca sekilas dulu aja deh. Sampai looping minimal, sampai looping. Ini juga nih JavaScript sampai looping. PHP sampai looping, Python juga sampai looping gitu ya. Oke, lalu yang akan kita bahas di video ini ya ini sih variabel, operator aritmatika, if ya, if statement ya, looping dan list atau array ya, kayak gitu sih. Nah harapannya dengan mengikuti video ini teman-teman jadi bisa lebih cepat untuk belajar bahasa pemrograman baru, kayak gitu sih. Jadi pada dasarnya em, ketika nanti ada bahasa pemrograman baru gitu kan, misalnya apa gitu ya, eh, misalnya barbar programming language gitu ya. Nah, langkah pertama yang teman-teman bisa lakuin itu cari dokumentasinya dulu gitu. Baca dokumentasinya. Nah, kalau kesulitan buka lagi dokumentasinya. Udah itu. Kayak gitu sih. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belajarnya otodidak kurang lebih sih sama ya metodenya seperti ini gitu. Dan kalau udah mentok banget baru buka video sih biasanya. Buka tutorial dalam bentuk video gitu, baik di YouTube atau di mana gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas codingan ya. Oke, saya mau mulai dari variabel ya. Oke, nah untuk untuk dart ini harus kita bikin void main ya. Oke, untuk dart bikin variabel bisa kayak gini sih teman-teman. Langsung aja kayak gini. X2 gitu ya. Misalnya A-nya 2, B-nya 3 gitu ya. Variabel C 4 gitu. Atau jangan jangan inilah kita pakai nama variabel yang lebih bermakna ya. Misalnya product name ya. Product name-nya misalnya mouse Logitech gitu ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, bikin variabelnya seperti ini ya di Dart tuh.
seperti ini. Kita lebarin dikit kali ya, supaya kelihatan. Nah, seperti ini ya di Dart. Nah, seperti ini. eh Coba kita save. Nah, ini nggak munculin apa-apa ya. Untuk printnya, kalau di Dart itu langsung aja kayak gini, pakai print ya. Nah, kayak gini. Nah, ini udah berhasil di print. Untuk variabelnya, deklarasinya seperti ini ya. Jadi ada tipe data, nama variabel, sama value-nya. Kayak gitu. Lalu kita coba yang JavaScript ya. Yang JavaScript misalnya ini keyboard Logitech gitu ya. Nah, ini kita coba print. Nah, ini cara print ke konsolnya dia nggak pakai print, tapi pakai konsol titik log ya. Nah, saya coba print. Nah, ini udah muncul nih di kanan ya, yang ini. Oke. Lalu untuk PHP nih, PHP ini filenya di ini ya. Cirinya tuh dibuka dengan tag ini ya. Nah, cara bikin variabelnya seperti ini. Oke, misalnya saya bikin di sini apa ya? eh Laptop HP 17 misalnya ya. Nah, cara print ke konsolnya bisa pakai Echo ya. S product name gitu. Nah, ini udah muncul ya. Seperti ini cara cara print ke konsolnya bisa pakai Echo. Nah, untuk Python nih, Python seperti ini teman-teman. Ini apa ya? Laptop Lenovo 13. Print product name. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi untuk variabel cukup mudah ya teman-teman ya. Deklarasinya seperti ini. Seperti ini di versi Dart-nya ya, var spasi nama variabel lah ya. Lalu ada value-nya. Untuk JavaScript seperti ini, var nama variabel lalu ada value-nya. Untuk PHP ya seperti ini. Bedanya gini, bedanya kalau PHP ada dolarnya. Itu ingat aja itu gitu. Pokoknya teman-teman kalau bikin variabel di PHP pakai dolar depannya, kayak gitu sih. Tapi belakangnya sih sama sih, pakai titik koma ya, kayak gitu. Lalu untuk Python, nah ini kalau Python udah kayak gini aja. Ini nggak usah pakai var, nggak usah pakai dolar, lebih simple ya kalau Python ya. Nah untuk printnya nih, printnya yang Dart ini pakai print ya, pakai fungsi print yang kebetulan sama nih dengan Python, pakai fungsi print ya. Untuk JavaScript pakai console.log ya. Untuk PHP pakai echo, kayak gitu sih. Gitu, itu untuk variabel ya. Nah, variabel ini minimal ya, minimal teman-teman tahu cara bikin tiga macam variabel sih, minimal ya. String, misalnya ini apa ya? Harga ya, harganya misalnya 25,0. Nah, ini double ya. Lalu ada integernya pakai apa ya? Oh ini aja nih stok aja ya. Stoknya ada 100. Nah minimal teman-teman tahu cara bikin tiga tipe data ini dulu aja awal-awal gitu. Karena kan banyak banget tipe datanya ya. Tapi minimal teman-teman pelajarin ini dulu aja. Cara bikin string, double, sama integer kayak gitu. Nah begitu juga dengan JavaScript nih. Nah ini kebetulan sama persis codingannya nih. Dart sama JavaScript. Makanya teman-teman yang sebelumnya belajar JavaScript ketika belajar Dart lebih gampang sih ya. Kayak gitu. Nah, begitu juga dengan yang PHP-nya. Teman-teman cari tahu nih cara bikin double dan integernya kayak gimana. Nah, seperti itu ya. Nah, ini lebih gampang lagi ya teman-teman ya. Ini ketika jadi 1,24 ya. Nggak pakai titik koma ya. Stoknya 32. Nah, seperti ini. Begitu sih untuk variabel ya. Dari Dart, JavaScript, PHP, dan Python. Gampang ya. Gampang sih. Oke, kita lanjut ke operator aritmatikanya nih. Nah, ini sih sebenarnya kayaknya sih sama semua ya. Seharusnya sama ya. Kita coba ya.
Jadi operator kita ngomongin operator aritmatika itu berkaitan dengan ini loh kayak simbol plus, minus, bagi gitu ya, dikali, kalinya pakai asterik ya. Lalu modulus gitu ya. Nah, terkait dengan simbol-simbol inilah gitu ya. Nah, kita coba nih kita melakukan operasi aritmatika ya. Misalnya nih untuk penjumlahannya 23 tambah 24. Nah, 47 ya, benar ya. Nah, di dat eh kita coba kurangin dikali 1 dibagi 2 coba. Nah, di dat operatornya ya standar sih kayak gitu. Coba kita print. Kita bikin di versi JavaScript ya. Mungkin angkanya samain aja kali ya. Saya kopas. Nah, ini sama ya, 42 42. Saya coba di Python dan PHP ya. Nah, ini jawabannya sama ya. Nah, operator aritmatikanya kurang lebih sama sih. Sama ya. Oke. Lalu nah, ini sering banget dipakai kayak gini teman-teman. Misalnya teman-teman punya variabel ya, first name ya. Denny gitu ya. Nah, last name misalnya. Nah, ini sering banget dipakai buat kayak gini nih operator aritmatikanya. Jadi kalau ngomongin operator aritmatika kayak plus gini ya, ini nggak selalu untuk penjumlahan apa ya, penjumlahan angka gitu. Tapi bisa juga untuk menggabungkan string gitu. Nah, ini contohnya kayak gini. First name plus last name. Oke, saya print ya full name-nya. Nah, ada yang kurang nih. Kita print aja dulu. Nah, seperti ini. Saya pengen ada spasinya nih misalnya antara first name dan last name-nya. Nah, teman-teman pakai aja spasi di sini. Nah, kayak gitu. Kayak gini di versi Dart-nya ya. Sedangkan di versi JavaScript-nya, oke. Saya misalnya first name-nya Budi ya. Kayak gini. Last name-nya Juliansah gitu ya, misalnya. Nah, full name-nya ini sih sama ya. Benar-benar sama persis sih si JavaScript untuk kasus ini. Nah, tinggal lognya nih. Lognya kalau di sini pakai console log. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Operator aritmatikanya bisa dipakai untuk menggabungkan string di versi JavaScript kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba nih di versi PHP-nya kayak gimana gitu ya. First name-nya misalnya Andre ya. Last name-nya Taulani. Oke. Nah, ini kalau di PHP beda. Plus itu benar-benar dipakai untuk menjumlahkan gitu. Ketika teman-teman pengen menggabungkan string gitu ya, string di sini string first name dan last name gitu ya. Kalau di PHP kita pakai titik kayak gini, titik tuh, gini. Nah, itu bedanya. Saya coba ya. Nah, seperti itu. Itu bedanya ya di PHP. Ingat aja itu tuh. Kalau di PHP penggabungannya pakai titik. Nah, ingat aja itu. Sekarang kita coba yang Python. First name, Son gitu ya. Last name, Goku. Full name, first name plus last name. Pakai ini nggak ya? Pakai plus nggak ya? Kita coba aja ya. Nah, bisa pakai plus ya. Seperti itu ya. Ternyata cuman PHP doang nih yang pakai titik ya untuk kasus ini nih, penggabungan string kayak gitu sih. Nah, lalu teman-teman eh selanjutnya belajar apa nih? Belajar if. Belajar bikin statement if. Nah, ini if itu untuk apa sih? If itu untuk ini, untuk mengevaluasi nilai ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi contohnya gini nih. Contohnya teman-teman punya ini ya, total belanja gitu ya. Total belanjanya 50.000 gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman ini nih evaluasi gitu. Misalnya total belanjanya lebih kecil dari eh nah, kalau total belanjanya lebih besar atau sama dengan 50.000 gitu ya. Saya print nih. Anda mendapatkan diskon 10.000. Nah, misalnya seperti ini. Tapi kalau enggak, kalau lebih kecil ya, kalau lebih kecil Anda
Anda harus berbelanja minimal 50.000 untuk mendapatkan diskon panjang nih. Nah, kayak gitu. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Karena ini total belanja 50.000, dia masuk ke blok yang ini. Seperti itu ya. Tapi kalau kita bikin jadi 30.000 nih, tuh. Dia akan masuk, Anda harus belanja minimal 50.000. Nah, dia akan masuk ke blok yang ini nih, yang di bawahnya. Gitu sih. Basic dari if kayak gitu, basicnya. Gitu. Nanti pengembangannya ini bisa kayak gini, teman-teman. Bisa apa ya? Bisa pakai else if gitu. Jadi kondisinya itu bisa banyak. Kayak gitu sih, pengembangannya bisa kayak gini. Nah, ini contohnya nih, saya pengen bedain ya. Yang berbelanja di atas 100.000, diskonnya 20.000 gitu ya. Tapi yang di atas 50.000, ini 10.000. Kita coba ya. Saya masukin 90.000. Nah, dia masuk ke, sorry salah. Saya masukin 90.000. Nah, dia dapat diskonnya yang ini. Yang blok 2 ya. Yang kondisinya ini. Tapi kalau saya masukin misalnya 120.000 ya. Nah, dia akan masuk ke blok yang pertama, yang ini, kondisi yang pertama nih. Nah, kayak gitu sih ya. Intinya seperti itu gitu ya. Teman-teman belajar dulu bikin statement if yang sederhana kayak gini gitu. Nanti sih pengembangannya dia akan apa ya? Akan ada kayak dua kondisi gitu kan. Misalnya kayak gini nih. Dan harga misalnya lebih kecil dari 5.000. Nah, ini artinya dan gitu ya. Lalu di sini ada on. Nah, kayak gitulah pengembangannya sampai ke sana nanti ya. Oke, tapi kita di sini belajar basic if-nya dulu gitu sampai teman-teman paham kayak gitu. Lalu di versi JavaScript-nya ini harusnya sama ya. Kita copy paste aja, kita tes sih. Nah, ini bedanya di log-nya ya. Console log save. Nah, seperti itu. Kita coba masukin ya 30.000 misalnya. Nah, seperti itu ya. Teman-teman ya, ini udah jalan ya di versi JavaScript-nya. Sekarang kita coba di versi PHP. Oke. Total belanja. Total belanjanya 20.000 ya. Nah, ini jangan lupa dolarnya. If total belanja lebih besar sama dengan 100.000. Oke. Pakai Eko ya. Anda mendapatkan diskon 20.000. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau lebih kecil dari 100.000, Anda harus belanja minimal 100.000. Save. Nah, muncul tuh. Nah, ini bekas yang tadi di atas ya. Ada Andre Taulani, ini bisa kita kasih slash n kali ya. Nah, Anda harus belajar minimal 100.000 kayak gitu. Nah, if-nya di PHP seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk kondisinya nggak ini ya, nggak ada perbedaan sih. Ini mirip-mirip sih. JavaScript, PHP dan Dart mirip kayak gitu sih. Lalu untuk versi Python-nya nih. Nah, untuk versi Python ini agak beda. Dia nggak pakai kurawal buka dan kurawal tutup. Kurawal itu yang mana? Kurawal itu yang ini. Nah, eh jadi kayak gini nih. eh Sorry. Jadi di versi Python ya, teman-teman bikinnya kayak gini. Misalnya total belanjanya 30.000 ya. Nah, if-nya kayak gini teman-teman. If total belanja lebih besar sama dengan 50.000 ya. Nah, ini nggak pakai ini teman-teman, tapi pakai titik. Pakai titik, titik dua, enter. Nah, dia butuh satu tab di sini. Coba saya langsung print dulu ya. Nanti saya jelaskan mendapatkan diskon diskonnya 20.000 juga deh. 20.000. Nah, else ke titik lagi print Anda harus belanja minimal 100.000. Nah, kayak gitu. Jadi di versi Python ini beda. Dia nggak pakai kurawal buka dan kurawal tutup kayak gini. Enggak. Tapi kita bikin if-nya dulu, lalu dikasih titik dua nih di sini.
titik dua. Oke, lalu enter ke bawah. Nah, ini harus teman-teman kasih tab, tab kayak gitu sih. Nah, ini kalau kita jalanin, nah sama sih, sama kayak gitu. Nah, seperti itu ya untuk if dari keempat bahasa ini. Oke. Nah, teman-teman ingat aja kalau di versi Python nih agak beda gitu. Dia nggak pakai titik koma, dia nggak pakai kurawal kayak gitu sih ya. Gitu sih. Oke. Nah, next kita mau belajar looping ya. Nah, gimana nih loopingnya? Looping itu lumayan sering ya, lumayan sering kepake. Mungkin teman-teman supaya dapat gambaran ya. Gini nih, supaya dapat gambaran. Nah, gini aja nih. Kita, oh ya, ini kita ke list dan array dulu ya, baru ke looping ya. Oke, kita masuk ke list dulu nih. Nah, list itu gini. Tadi kan udah belajar variabel ya. Kalau ngomongin list itu kayak ini loh. Variabel itu kayak mangkok ya. Mangkok itu kan cuman apa ya? Tempat penyimpanannya di situ doang gitu ya. Tapi kalau list atau array, dia itu kayak lemari gitu. Kan di dalam lemari itu kan bisa bisa apa ya? Ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Ada yang paling atas gitu, paling bawah dan di tengah. Nah, list atau array itu kayak gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nyimpan value dari variabel kayak seperti ini, tapi value-nya itu bisa lebih dari satu. Kayak gitu. Itu yang namanya list atau array ya. Oke. Nah, ini contohnya kayak gini. Misalnya nih saya punya list produk ya. Oke. Nah, di sini saya punya pisang gitu ya. Punya apel, mangga gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini jadi kumpulan string yang ditaruh di satu variabel gitu. Kumpulan objek gitu kan. Kumpulan buah yang ditaruh di dalam lemari. Kayak gitu sih. Bisa dibilang seperti itu ya. Kayak gitu. Ini saya ini. Nah, product list. Kalau kita print, nah dia bentuknya seperti ini. Ini kalau teman-teman perhatiin ada ini ya, square bracket ya. Square bracket seperti ini. Kayak gitu. Ini menandakan kalau yang di print ini dalam bentuk list ya. Kayak gitu sih. Nah, penulisannya seperti ini di Dart. Ingat ya, seperti ini ya. Bikin list di Dart. Sekarang di JavaScript. Di JavaScript sama juga di JavaScript. Sama juga eh, penulisannya sama persis dengan yang ada di Dart. Nah, saya print. Kita geser dikit supaya kelihatan. Nah, kalau kita print nih, nah sama ya. Sama. Bedanya di sini ya dikasih petik lah di print outputnya. Kayak gitu sih. Penulisannya sama. Beda ketika ngeprint doang. Nah, sekarang kita coba di versi PHP-nya ya. Product list. Nah, ini dolarnya jangan lupa teman-teman. Buku, lampu, terus apa lagi ya? Table gitu ya. Saya echo product list. Nah, nah ini nggak mau ya. Nah ini harus ini sih. Kalau di PHP agak agak beda dikit nih. Untuk kasus ini ya, teman-teman harus eh, apa namanya? Harus di encode. Di encode tuh diapain? Aduh, ini bukan materi basic sebenarnya. Di encode itu gini teman-teman. Di encode itu di apa ya? Dalam bentuk array gitu kan. Di-convert ke string supaya bisa ya supaya bisa ditampilkan di sini lah kalau untuk kasus ini kayak gitu. Nah, ini acukan aja ya, acukan. Acukan aja nanti teman-teman akan belajar sih JSON encode dan decode kayak gitu. Intinya sih dalam kasus ini karena perlu ngeprint ke layar dalam bentuk string ya. Jadi kita perlu encode di sini. Nah, ini mirip ya, mirip dengan JavaScript dan Dart, deklarasi listnya atau array sama
kayak gitu, sama seperti ini. Oke. Nah, untuk Pythonnya nih. Untuk Pythonnya eh kita perlu lihat dokumentasi nggak ya? Saya agak lupa. Oke, atau kita tulis aja dulu ya. Siapa tahu nggak error ya. Eh AR gitu ya. Atau ini deh, atau tisu gitu ya. AR, burger gitu ya. Saya coba print product list. Oke, ternyata sama juga ya teman-teman ya. Nah itu sih makanya saran saya teman-teman kuasain satu bahasa dulu nih ketika belajar ya. Kan teman-teman yang di kampus itu ada yang belajar bahasa C atau basic atau mungkin bahasa lainnya. Nah itu fokus aja ke situ tuh kuasain satu. Nanti ketika teman-teman udah kuasain itu ya minimal inilah minimal variabel operator aritmatika if list dan array lalu looping itu teman-teman akan lebih gampang gitu belajar bahasa lain kayak gitu. Nah ini untuk Python ya seperti ini ya sama. Bedanya di sini nggak ada var-nya, nggak ada titik koma dengan JavaScript bedanya itu kayak gitu sih. Lalu kita belajar looping nih ya. Nah seperti ini nih. Jadi gini, jadi kan ini kan punya saya geser dikit ya. Looping ini agak serius sih ya, agak serius dan mungkin entah kenapa saya merasa seseorang itu bisa bisa dibilang programmer kalau udah bisa ini sih, kalau udah bisa looping kali ya. Kayak gitu. Karena saya ngerasa kalau programmer nih udah bisa looping, dia udah jalan gitu. Cara berpikir pemrogramannya itu udah jalan kayak gitu sih. Jadi teman-teman mungkin nggak cukup ya di video ini materi tentang looping. Nanti silakan latihan, cari soal gitu, cari soal yang terkait looping supaya teman-teman makin terlatih kayak gitu sih ya. Nah, kali ini loopingnya simple aja ya. Ini kan ada product list ya. Saya eh, saya pe- saya pengen ngebaca semua listnya. Oke. Nah, ini cara ngebacanya kayak gini teman-teman. Ini basic sekali. Nah, kayak gini. Saya bikin variabel lagi produk ya. Yang tadi yang di atas kan product list, yang ini saya bikin variabel produk. Ini untuk menampung satu item ya, teman-teman. Nah, saya print. Kita lihat titik koma. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kalau saya kasih garis lebih kelihatan nih. Saya kasih garis deh. Nah, ada pisang, apel, mangga. Jadi looping itu salah satu fungsinya bisa untuk ngebaca list gitu. Jadi saya pengen ngebaca list ini satu-satu, oke. Bisa seperti ini. I sama dengan nol, I lebih kecil dari ini, I plus plus. Ini tuh ini ya, eh, nilai awal, oke, titik koma, kondisi, pertambahan nilai, perubahan nilai sih, perubahan nilai ya, seperti itu. Jadi maksud si for ini nih yang ada di dalam sini nih. Jadi ada nilai awalnya I sama dengan nol, kondisinya I lebih kecil dari ini, dari panjang apa ya? Dari panjang si list ini nih yang di atas nih. Ini kan Pak ada panjangnya 3 berarti ya, karena dia ada 3 item ya. Jadi selama I lebih kecil dari 3 gitu ya, nanti akan masuk ke blok yang ini. Kayak gitu sih ya, kayak gitu. Oke. Nah ini bisa divalidasi teman-teman. Misalnya teman-teman pengen tampilin ya, ini contoh aja ya, pengen tampilin yang huruf depannya itu A gitu ya, kayak gini. Nah bisa seperti ini teman-teman tuh. Saya tampilin apel doang ya, kayak gitu. Kalau ditambahin lagi anggur nih, nah dia akan nampilin apel sama anggur kayak gitu sih. Itu ini untuk versi Dart-nya, oke. Untuk versi JavaScript-nya kita copy paste aja. Oke. Nah, ini diganti ya. Tes. Nah, ini sama ya cara 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 loopingnya. Nah, ini misalnya untuk versi JavaScript
saya pengen nampilin yang depannya tuh huruf K, keyboard kayak gitu. Atau kita tampilin semua aja kali ya di versi JavaScript. Nah, kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Ini kasih garis boleh deh. Saya kasih garis supaya kelihatan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi versi JavaScript sama Dart mirip-mirip ya, mirip-mirip. Oke, untuk versi PHP-nya. Nah, PHP-nya nih teman-teman agak hati-hati ya bikin loopingnya. Jangan saja, jangan lupa dolarnya. Oke, SI lebih kecil dari count ya. Nanti saya jelasin ya apa itu count. Kayak gitu. Echo kita bikin ya. Ini bagus ya. Jadi ketika bikin pengen ngambil item dari list, teman-teman bikin variabel lagi ya untuk menampung nilainya. Echo product. Oke, mungkin ini ya. Ini perlu perlu garis ya. Perlu slash n. Slash n itu ini ya teman-teman. Kayak semacam dikasih enter. Semacam new line sih. New line ya. Wah, nah, seperti itu. Nah, ini tambahan aja ya di PHP-nya. Ini saya perlu tambahin supaya nggak ini aja sih, supaya nggak nempel nih kalau resultnya yang udah di atas ya. Nah, Echo produk ini perlu ditambahin slash n ya untuk kasus ini untuk versi PHP-nya. Tapi fontnya itu sebenarnya mirip ya, mirip. Nah, bedanya gini. Bedanya untuk mengambil panjang karakter di baik di JavaScript atau di Dart, oke. Nah, ini sama pakai dot length, oke. Ini sama nih dot length. Oke. Tapi kalau di PHP teman-teman perlu pakai yang namanya count. Dan ini cara pakainya function ya. Function count masukin tuh variabelnya. Nah, harus seperti ini kalau di PHP. Kayak gitu sih. Ya, beda-beda dikit lah. Beda-beda dikit lah sebenarnya. Kayak gitu sih. Lalu di versi Python nih. Nah, di versi Python saya lupa guys. Jadi, nah ini contoh ya. Kalau kita lupa, nggak apa-apa gitu. Kita lupa nggak apa-apa. Kita lihat aja dokumentasi itu. Kita lihat dokumentasinya. Loop list. Nah, seperti itu tuh. Cara ngebacanya X in list. Oke, gitu ya. Berarti ini yang ini for product in product list. Kita print product. Nah, seperti itu teman-teman. Saya kasih garis. Eh, nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Di versi Python-nya lebih simpel ya. Menarik ya si Python ini ya. Seperti itu sih. Ini, nah minimal teman-teman bisa sampai ke sini gitu. Basic, basic pemrogramannya bisa sampai sini gitu. Tahu, tahu cara deklarasi variabel gitu. Tahu if, tahu operator aritmatikanya gitu kan. Lalu tahu cara bikin listnya dan tahu cara bikin loopingnya. Kayak gitu sih. Nah, kalau teman-teman udah bisa sampai sini ya, teman-teman tinggal perbanyak latihan sih sebenarnya. Tinggal perbanyak latihan dan perbanyak referensi. Kayak gitu sih ya. Oke, mungkin cukup kali ya video kali ini. Semoga membantu untuk teman-teman yang baru belajar. Teks waktunya.